Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Stirastu Tatastu Swaha. Baik anak-anak, kita akan masuk materi kembali. Tapi sebelum itu, izinkan Pak Guru memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak I Gusti Bagus Purnama, tempat lahir Lakawali, dan tahun lahir Bapak tahun 1996. Mungkin ada anak-anak yang ingin menghubungi atau diskusi nanti bersama orang tuanya dengan Bapak, bisa menghubungi nomor HP Bapak, yaitu 081 933 905 109. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak akan memberikan sebuah materi dengan judul Pancasrada. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar kata Pancasrada sebelum Pak Guru jauh menjelaskan tentang materi Pancasrada. Untuk itu, untuk mengulas materi Pancasrada, nah di sini Bapak akan mulai dari pengertian Pancasrada. Pengertian Pancasrada, nah, Panca itu yang berarti 5, Srada yang berarti keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan atau kepercayaan umat Hindu. Jadi seluruh umat Hindu meyakini dengan 5 dasar keyakinan ini, atau yang disebut dengan Pancasrada. Selain pengertian Pancasrada, anak-anak juga harus bisa memahami tentang bagian-bagian Pancasrada. Ya. Sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwasanya Panca yang berarti 5, berarti Pancasrada itu memiliki 5 bagian-bagian. Di antaranya yang pertama, yaitu percaya dengan adanya Sang Hyang Widi atau disebut Brahma Tattwa. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma atau yang disebut dengan Atman Tattwa. Yang ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala atau hukum sebab akibat yang disebut dengan Karma Pala Tattwa. Yang keempat, percaya dengan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali yang disebut dengan Punarbawa Tattwa. Dan yang kelima, atau yang terakhir, yaitu percaya dengan adanya proses kemanunggalan atau menyatunya Atma dengan Brahman, atau yang disebut dengan Atma Tattwa. Nah, untuk anak-anak, inilah kelima bagian-bagian dari Pancasrada. Mengapa hal ini sangat penting? Karena ini menjadi dasar kita dalam menjalani ajaran agama Hindu. Terlepas daripada pengertian Pancasrada, anak-anak juga harus bisa memahami contoh-contoh dari ajaran Pancasrada. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya 5 bagian dari Pancasrada yaitu percaya dengan adanya Sang Hyang Widi atau Brahma Tattwa, percaya dengan adanya Atma atau disebut dengan Atma Tattwa. Yang ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala atau yang disebut dengan Karma Pala Tattwa. Yang keempat, percaya dengan adanya Punarbawa Tattwa atau kepercayaan dengan adanya kelahiran kembali. Dan yang terakhir yaitu percaya dengan kemanunggalan atau pembebasan Atma yang disebut dengan Moksha Tattwa. Di sini dijelaskan bahwasanya Brahma Tattwa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa. Mengapa kita mesti percaya dengan adanya Brahma atau Tuhan itu sendiri? Sebab beliaulah yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di mana manifestasi Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma sebagai pencipta alam semesta, Wisnu pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur alam semesta.
Yang kedua, percaya dengan Atma Tattva atau Atma, percaya dengan adanya Atma atau Atma Srada. Itu percaya dengan adanya jiwa yang memberikan kehidupan. Ya. Yang membuat makhluk hidup itu menjadi hidup adalah adanya Atma di dalam tubuh atau di dalam tumbuhan. Sehingga semua makhluk hidup itu bisa hidup. Yang ketiga, Karma Pala Tattva atau percaya adanya hukum sebab akibat atau hukum hasil perbuatan. Nah, mengapa demikian? Ketika kita menanam hal yang baik pula yang akan kita panen. Demikian pula dengan perilaku kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, niscaya kita juga akan mendapatkan suatu balasan kebaikan. Meskipun dalam balasan kebaikannya itu tidak secara langsung. Bisa saja sekarang kita nikmati, bisa di kehidupan yang datang akan kita nikmati. Atau hasil perbuatan yang dahulu yang belum sempat kita nikmati hasilnya, bisa saja kita nikmati di kehidupan sekarang. Ya. Nah, bagian yang keempat tadi itu adalah Punarbawa Tattva. Ya. Ketika seseorang belum habis menikmati atau menjalankan hasil karmanya, seseorang tersebut akan direinkarnasi atau melakukan atau mengalami suatu proses kelahiran kembali. Sehingga segala hasil karma yang telah dia perbuat harus dia jalani terlebih dahulu sebelum dia mencapai kemanunggalan dengan Brahman atau Atma apa Moksa Tattva, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran kembali dan bersatu dengan Brahman. Nah, itu adalah pengertian dari bahagian Pancasrada. Otomatis dari pengertian itu anak-anak juga harus bisa memahami tentang contoh. Nah, setelah kita memberikan pengertian, definisinya, anak-anak juga harus bisa memberikan contoh dari ajaran Pancasrada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya dengan adanya Sang Yang Widi atau Tuhan. Percaya dengan adanya Brahman. Apa contohnya yang anak-anak telah lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sederhananya apa? Yaitu mengucapkan salam. Ya. Ketika kita telah mengucapkan salam, kita telah memuji atau memuja kebesaran Sang Yang Widi. Ya. Yang kedua, apa yang bisa anak-anak lakukan? Hal-hal kecil dan sederhana di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sembahyang. Ya. Sembahyang. Ketika kita sembahyang, siapa yang kita puja? Yaitu Sang Yang Widi. Berarti ketika kita memuja Sang Yang Widi, kita telah menjalankan ajaran Brahman Tattva atau percaya dengan adanya Sang Yang Widi. Ya, mengerti anak-anak? Oke, yang kedua, Atma Tattva atau percaya dengan adanya Atman atau jiwa yang kekal yang memberikan kita kehidupan. Ya. Contoh apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kita mempercayai dengan ajaran Atma Tattva. Contoh sederhana, yaitu sikap menghargai dan saling menghormati, ya, tanpa memandang suku, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan. Ya. Karena mengapa? Karena di dalam semua makhluk hidup, baik dia itu berbeda suku, di sana terdapat Atma yang memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Makanya kita tidak boleh menyakiti makhluk hidup yang lain. Yang kedua, apa? Yaitu menjaga kebersihan dan keharmonisan pikiran, ucapan, dan tindakan. Nah, ini kita menjalankan ajaran Trikaya Parisuddha. Kita menjaga pikiran kita menjaga perkataan kita, dan kita menjaga perilaku kita. Itu sebagai bentuk kita
menghormati atma yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, yaitu karma pala tattwa atau karma pala strada. Itu apa? Apa contoh yang bisa kita berikan di dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah membantu orang tua di rumah, membantu orang lain, ya. Tetapi ketika kita membantu, kita harus membantu dengan ikhlas atau lascarya, tanpa mengharapkan imbalan, ya. Apalagi berkata jujur, santun, ya, berperilaku baik, ya, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Itu sebagai bentuk kita menjalankan ajaran karma pala. Ketika kita berbuat baik, maka hasil yang kita dapatkan adalah hal yang baik pula. Coba contoh sederhana, ketika kita berkata kasar kepada orang lain, apa yang akan kita dapatkan? Yaitu balasan kata kasar. Itulah karma pala dalam ajaran agama Hindu. Yang keempat, punar bawa, yaitu kelahiran kembali. Atau proses reinkarnasi, kelahiran kembali, karena atma masih terikat dengan hukum karmanya. Apa contoh pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang bisa anak-anak lakukan apa? Yang pertama, bisa belajar dengan tekun dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita belajar dengan tekun, memiliki ilmu pengetahuan, itu sebagai bekal kita untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga kita bisa berbagi dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, berbuat baik untuk membangun karma yang baik. Di kehidupan sekarang kita berbuat baik, ya. Ketika kita belum menikmati hasil karma kita, nah di kehidupan berikutnya kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, moksa, menyatunya atau keyakinan kita kepada pembebasan spiritual, atau kembalinya atau menyatunya atma dengan Brahman sang pencipta itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu melakukan atau menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu untuk mencapai pembebasan akhir. Yang kedua, kita melakukan meditasi secara teratur untuk memperdalam spiritual dan mengendalikan diri. Ketika kita ingin menyatu atau melakukan pembebasan spiritual, kita hendaknya bisa mengendalikan diri kita, ya. Jadi itulah penjelasan Pak Guru mengenai pengertian Pancasrada, bagian-bagian maupun implementasi atau contoh-contoh ajaran Pancasrada di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin cukup sekian materi yang Pak Guru berikan. Akhir kata, Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.